Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Maria Agusta Ishak Susminyiti Seukbau. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga pada LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4C 1241037. Saya guru pengampuh mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri Kota Biru di Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, Selasa 29 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja. Berikut video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan perbaikan agar membantu saya lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajaran di kelas berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Beri salam. Ya, selamat pagi anak-anak. Iya, sekali lagi selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sudah siap hari ini? Iya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Semangat. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu cek kehadiran dulu. Adelia Esra De Rosari. Ada. Agripina Liu. Ada. Marcella Chelsea Bui. Ada. Maria Gorista Mali. Ada. Fitriyanti Luan. Maria Oktaviana Meit. Oke, berarti hadir semua ya anak-anak? Ya. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta Chelsea untuk memimpin kita di dalam doa memulai pelajaran. Silakan Chelsea. Marilah kita semua berdiri. Dalam nama Bapa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari awal melindungi kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah ini dengan baik. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Kiranya Tuhan lindungi kami dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih anak Chelsea. Silakan duduk kembali. Kita akan mempelajari tentang apa itu pengertian dari iklan. Kita harus mengenal apa itu iklan. Kemudian kita juga harus mampu untuk menjelaskan apa itu perbedaan iklan komersial dan iklan non komersial. Kemudian yang ketiga adalah kita juga atau anak-anak juga mampu atau dapat mengidentifikasi informasi yang ada di dalam sebuah iklan komersial. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang Ibu putarkan contoh videonya supaya kalian bisa lihat. Kira-kira video ini tentang apa dan akan ada pertanyaan-pertanyaan yang Ibu minta untuk kalian jawab. Sudah siap? Sudah. Oke. Baru hidup. Hidup dalam mimpi, namanya juga sensorik, mandinya. Mobil macam apa? PCU, sempit lagi. Ibu mulai dengan nomor 1. Apa saja produk yang diiklankan dalam video yang beberapa video tadi? Ermi. energen, Oke, tentang energen. biskuat, Tentang biskuat.
Aqua. Aqua. Kemudian di antara iklan-iklan itu atau iklan-iklan tersebut, adakah salah satu iklan yang terus kalian ingat? Dari iklan yang tadi diputar itu, kalian ingat tidak? Kenapa kalian ingat itu? Mengapa? Mengapa iklan itu yang paling kalian ingat? Elga mau kasih alasannya duluan? Silakan. Elga, yang paling Elga ingat apa? Energen. Energen. Kenapa paling ingat? Menarik. Menarik? Mungkin ada iklan yang Chelsea ingat. Chelsea ingat iklan yang mana dan mengapa? Aqua. Aqua. Kenapa? Kata-katanya menarik. Kata-katanya menarik. Oke, karena Chelsea sudah bilang kata-kata menarik, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Dari iklan tersebut, bagian apa yang paling menarik? Tadi Chelsea bilang toh, maunya dia ingat Aqua, karena Aqua itu kata-katanya menarik. Maka pertanyaan ketiga yang Ibu mau kasih adalah, dari iklan tersebut, bagian apa yang paling menarik? Kita ke Chelsea dulu, setelah itu baru kita ke teman-teman yang lain. Karena ini Chelsea yang menyampaikan bahwa iklan Aqua itu menarik. Menarik dari segi apanya? Oke, jadi di situ ceritanya ada set boy. Karena dengan Aqua baru bisa fokus, begitu kan? Oke. Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk bentuk dalam kelompok. Ibu kasih hak atau ibu kasih kepercayaan kepada anak-anak untuk membentuk kelompoknya sendiri. Silakan pilih pasangan berdiskusi di dalam kelompok. Oke, dengan tertib, dengan tertib. Ini kelompoknya Ari. Oke. Silakan lihat dulu. Ini ada beberapa. Ada contoh akan nanti kita kerjakan anak-anak sesudah kita melakukan pendalaman materi tentang teks iklan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Mereka punya, ada yang pakai nyanyian, ya toh. Ada yang sampai buat drama tentang apa, set boy tadi. Untuk apa? Aqua. Jadi mereka buat itu, mereka kemas dalam iklan itu secara kreatif dan sangat menarik, sehingga kita yang melihat, menonton dan mendengar itu menggugah kita punya keinginan, selera kita untuk mendapatkan produk yang diiklankan. Oke. Yang berikut, tadi kita sudah dari awal Ibu sudah kasih contoh tentang iklan komersial. Jadi ada 2 jenis iklan, yaitu ada iklan komersial dan ada iklan non komersial. Kita lihat satu-satu. Iklan komersial itu yang seperti apa dan iklan yang non komersial itu seperti apa. Jadi iklan komersial adalah iklan yang punya tujuan untuk mempromosikan produk dan jasa. Iya. Jadi kalau iklan komersial itu dia mempromosikan sebuah produk atau jasa. Nah, Ibu mau tanya, Energen merupakan iklan apa? Dia termasuk iklan komersial atau non komersial? Esra? Iklan komersial atau non komersial? Non komersial. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk. Produk yang kita maksud tadi, lihat, produk makanan, minuman, termasuk, kalau minuman berarti termasuk Energen toh. Berarti Energen termasuk dalam iklan Komersial. Komersial. Ini ada contohnya di sini. Ibu sebutkan beberapa contoh di sini. Ada iklan tentang produk sampo, ada iklan tentang sabun, dan ada bumbu masakan. Kemudian selain produk, iklan komersial juga mempromosikan jasa. Apa itu? Contohnya seperti di bawah yang sudah Ibu sebutkan. Jasa fotografi dan juga jasa pangkas. Selain jasa fotografi, tadi Ibu sebutkan salah satu contoh yang tadi Ibu bilang itu.
Kalau lagi tidak punya waktu cuci baju, iya, jasa laundry. Ada lagi yang tahu selain laundry? Chelsea. Kira-kira apa lagi? Selain fotografi, tahu fotografi? Iya, jasa fotografi itu biasa kita ke tempat-tempat wisata, orang yang bekerja di bidang itu, fotografer, mereka menyediakan kamera, menyediakan penyangga atau penerang, sehingga kita minta, mereka akan tawarkan, ibu mau foto di sini 3 lembar 10.000. 3 lembar. Jadi ini ibu ingat waktu ibu ke liburan ke Ende kemarin, kami pergi ke tempat wisata yang namanya Kota Raja. Di sana dengan adik-adik, kami dengan anak-anak, dengan keluarga pergi, mereka menawarkan, ibu mau foto kah di sini 3 lembar 10.000. Jadi kami foto 3 lembar, bayar 10.000, kemudian mereka kirimkan dokumennya atau mereka kirimkan hasil fotonya itu melalui WA, mereka kirimkan. Jadi itu adalah jasa fotografi. Yang pernah menggunakan jasa pangkas rambut, siapa yang masuk salon? Ini nona-nona tidak mungkin tidak masuk salon. Kalau laki-laki paling pergi hanya gunting rambut, atau laki-laki juga facial, atau pedicure, manicure, krimbat. Laki-laki juga krimbat. Egi, krimbat kah? Masuk salon? Tidak. Yang nona-nona menggunting rambut di salon, sudah pernah? Sudah pernah? Sudah pernahkah masuk salon? Belum. Nanti sudah tahu tentang, ternyata di kita ini bisa ada iklan yang namanya mereka menyewa jasa potong rambut, jasa krimbat, atau jasa untuk rebonding dan sebagainya. Jadi kalau punya kesempatan, kemudian bisa menabung untuk singgah ke salon, silakan. Salon banyak toh di kita sini. Di Kadas itu ada. Di Betun apalagi paling banyak. Jadi jangan lupa sempat-sempatkan pergi memanjakan diri di salon, gunting rambut di salon, kerimbat, supaya menjadi lebih segar. Iya. Sudah lihat contoh iklannya? Oke, silakan di dalam kelompok kalian lihat iklan yang ada di dalam LKPD, kemudian kalian kerjakan dalam tabel di belakang menyebutkan 6 informasi di tabel yang sudah ibu sediakan. Silakan, waktu kalian 20 menit. Ya, silakan. Oke, tuliskan namanya, kemudian kerjakan. Ya, nama produknya dituliskan di sini. Kalau kalian perhatikan, ada teman lain silakan memperhatikan iklan yang ada di depan. Kemudian Elga dan 2 temannya silakan melihat apakah nama produk yang disebutkan ada. Kalau ada, tulis ada. Kemudian setelah itu silakan sebutkan kalimat yang menjelaskan informasi itu. Jadi ditulis. Ya, Ermi bisa? Oke, silakan didiskusikan bersama teman. Jadi teman kasih iklannya untuk mereka lihat. Ada kesulitan, bisa tanya ibu. Kalau ada kesulitan, bisa tanya ibu ya. Ya, kelompoknya Chelsea silakan. Waktu kita hanya 20 menit, jadi silakan didiskusikan. Tadi sudah ibu kasih contoh, ya toh? Tinggal kalian tuliskan. Yang sudah, silakan angkat tangan dan kemudian kita mulai melaporkan hasil diskusi kita. Sudah paham semuanya? Nanti di dalam kelompok silakan tentukan siapa teman yang bisa mewakili kelompok untuk presentasi di depan kelas. Bisa toh? Iya, silakan dikerjakan. Ya,
Anda diminta untuk mengisi tabel informasi iklan kedai cukur Panglima yang sudah Ibu buatkan di dalam LKPD. Ya, silakan. Kalau ada informasi mengenai nama produk, dituliskan. Kemudian sebutkan kalimat yang menjelaskan. Kalau ada informasi tentang testimoninya, seperti yang tadi Ibu sudah bacakan contohnya, misalnya ada seorang ibu yang memberikan testimoni tentang kios Pak Jal yang menjual barang sayuran dan buah-buahan yang segar. Itu silakan dituliskan juga. Ada pertanyaan di sini? Oke, sudah cukup jelas dengan perintah yang ada pada LKPD? Oke, silakan. Esra, bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau yang masih kurang mengerti dengan suruhan di dalam LKPD, silakan ajukan pertanyaan. Ya, Ibu sediakan waktu 20 menit untuk diskusi, tapi Ibu sudah menjelaskan banyak materi. Semoga contoh-contoh yang tadi sudah kita diskusikan itu bisa membantu kamu untuk mengerjakan. Yang sudah kelompoknya silakan. Ya, hanya 6 informasi diharapkan untuk kalian bisa menemukan. Ini sudah sampai di cara mendapatkan produk. Oke, sudah tahu, sudah lihat cara mendapatkan produk? Ya. Tadi di kios Pak Jal ada tawaran tentang alamat. Di sini juga ada? Ada. Oke, silahkan dituliskan kalau ada. Bagus, berarti sudah paham ya di sini. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama produk ada, kedai cukur Panglima. Penjelasan tentang produk ada, melayani jasa cukur rambut untuk orang dewasa dan anak-anak. Keunggulan produk ada, tempat yang nyaman dan luas, setiap pelanggan mendapat air mineral, pelayanan ramah, harga bersahabat. Cara mendapatkan produk ada, informasi tentang alamat kedai cukur rambut, informasi tentang nomor telepon kedai cukur rambut. Informasi harga ada, orang dewasa 12.000, anak-anak 8.000. Testimoni tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Kelvin. Iya. Oke, kelompok berikutnya. Elga, silakan. Iya. Yang lain tetap tenang untuk memperhatikan. Jika ada teman penelitian dari teman-teman yang kurang lengkap, silakan memberikan tambahan. Halo teman-teman, saya dari kelompok 2. Nama produk ada, kedai cukur Panglima. Penjelasan tentang produk ada, melayani jasa cukur rambut dewasa dan anak-anak. Keunggulan produk ada, tempat yang nyaman dan luas. Setiap pelanggan mendapatkan air mineral, pelayanan ramah, harga bersahabat. Oke. Cara mendapatkan produk ada, informasi tentang alamat kedai cukur dan informasi tentang nomor telepon kedai cukur. Informasi harga ada, dewasa 12.000, anak-anak 8.000. Testimoni tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Kelompok berikutnya. Kelompoknya. Oke, silakan. Mari. Ya, silakan. Halo teman-teman, saya dari kelompok 1. Nama produk ada, kedai cukur rambut Panglima. Penjelasan tentang produk ada, melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. Keunggulan produk ada, tempat yang nyaman dan luas. Setiap pelanggan mendapatkan air mineral. Pelayanan ramah, harga tersahabat. Cara mendapatkan produk ada, informasi tentang alamat kedai cukur, informasi tentang nomor telepon
kedai cukur. Informasi harga ada, dewasa 12.000, anak-anak 8.000. Testimoni tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok yang terakhir, silakan. Iya. Dari 3 hasil presentasi kelompok ini lumayan bagus ya. Kita lihat hasil kelompok yang terakhir ini. Silakan. Hai teman-teman, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Nama produk ada, kedai cukur Panglima. Penjelasan tentang produk ada, melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. Keunggulan produk ada, tempat yang nyaman dan luas, setiap pelangganan mendapatkan air mineral, pelayanan ramah, harga bersahabat. Cara mendapatkan produk ada, alamat kedai cukur, nomor telepon kedai cukur. Informasi harga ada, dewasa 12.000, anak-anak 8.000. Testimoni tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya, kelompoknya Ermi dan teman-teman. Terima kasih ya untuk semua 4 kelompok ini. Semua sudah menampilkan hasil diskusinya yang cukup baik. Dari semua kelompok yang tidak kalian temukan adalah apa? Bagian informasi apa yang tidak ada dalam iklan itu? Tentang testimoni. Berarti yang kalian amati atau yang kalian observasi di dalam iklan itu tidak ada tentang testimoninya. Selain itu dari kelimanya ada semua. Nah, dan semua disebutkan dengan baik. Oke. Iya, dari hasil kerja yang sudah kalian kerjakan lumayan atau cukup bagus, tapi dari segi penampilan ada yang masih malu-malu saat mempresentasikannya di depan kelas. Ada teman yang masih tertawa atau ganggu teman lain melaporkan hasil kerjanya di depan kelas. Harusnya apa? Harusnya kalian memperhatikan dengan baik, kemudian mendengarkan jika ada kekurangan atau kelebihan dari teman kelompok itu bisa dijadikan referensi, bisa tambah lagi di kalian punya jika kurang, dan kalau ada yang kurang bisa kalian tambahkan. Misalnya, oh teman, bagian testimoni ada jika ada, tapi kalau tidak ada itu. Jadi kalian harus saling memperhatikan atau saling mendukung saat melakukan presentasi di depan kelas. Tidak boleh saling apa? Mengganggu. Oke, jadi tentang kedai cukur. Tadi kita bicara tentang apa? Kedai cukur Panglima. Kedai itu macam warung atau macam apa? Ya? Iya, barber. Kalau mereka di sana bilang kedai, kita di sini bilang barber. Kemudian cara penulisan juga tadi sudah bagus, hanya ada yang hurufnya baca tidak terlalu ini apa? Penggunaan huruf kapitalnya juga tidak ini, ada yang di tengah, ada yang di depan, jadi harus diperhatikan ya saat mengerjakan tugas itu tidak boleh asal, tapi harus sesuai dengan dia punya kaidah penulisan yang baik. Kemudian kalau tentang penulisan informasi harga, ini hampir semua dari 4 kelompok Ibu lihat tulisnya dewasa 12.000, itu ada yang tulis 12 Rp. Kemudian anak-anak 8 Rp. Jadi harus tulisnya bagaimana? Tulisan yang benar itu adalah rupiah. Iya, misalnya Rp titik 12.000 atau Rp titik 8.000. Iya, tadi Ibu sudah jelaskan tentang apa? Iklan tentang iklan komersial dan non komersial. Apa kemudian mereka ada tawarkan melalui online bahkan offline, tapi kadang-kadang ada iklan banyak yang tidak sesuai atau berbahaya untuk kita yang melihat iklan itu. Misalnya contoh produk-produk kosmetik yang ditawarkan dari rumah ke rumah yang tidak di online. Jadi kadang ada yang bahan-bahannya itu berbahaya, mengandung apa? Merkuri. Sekarang ada kalau kalian ikuti di media sosial itu mulai owner-owner atau pemilik-pemilik skincare itu ada sementara saling tuduh-menuduh bahwa mereka punya produk itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri. Jadi memang untuk kamu usia remaja tidak
tidak biasa menggunakan make up yang aneh-aneh atau kosmetik atau skincare yang aneh-aneh, tapi harus bijak ketika mau membeli skincare. Jadi lihat dari bahan-bahannya itu, lihat sesuai dengan umur. Tidak boleh kamu beli karena kamu suka barangnya atau kamu tertarik karena orang mempromosikan itu. Jadi harus lihat dulu apakah bahannya sesuai dengan kamu punya umur atau tidak. Karena umur kamu yang sekarang adalah masih memiliki kulit yang masih sehat. Iya, belum ada penuaan kamu punya kulit. Sehingga harus bila perlu pakai saja iya, sunscreen untuk anak remaja atau pakai pelembab saja untuk menyehatkan. Tidak boleh menggunakan skincare yang mengandung bahan yang kurang baik bagi kamu punya kulit. Ya, ada juga misalnya laki-laki, ada yang namanya promosi atau iklan tentang judi slot. Ya, judi online, iya toh? Tiap kali kamu main game atau kamu pegang HP biasanya ada muncul tentang tawaran untuk judi slot, ya toh, buat akun kemudian. Nah, itu adalah iklan-iklan yang berbahaya. Jadi kamu harus bijak mendengar atau melihat iklan-iklan itu. Kalau yang baik bisa kamu lakukan, tapi kalau yang berbahaya itu diharapkan untuk kamu bijak dalam melihat iklan-iklan itu. Ya, boleh toh? Bisa? Bisa anak-anak? Jadi kita sama-sama merumuskan kesimpulan pembelajaran. Jadi dari sekian penjelasan yang tadi dari awal, menonton video, mendengarkan pemaparan materi tentang teks iklan, masih ingatkah apa itu iklan? Masih tahu? Iya, masih media untuk menyampaikan Pesan. Iya, media untuk menyampaikan pesan. Ada dua jenis iklan, yaitu apa? Iklan Komersial dan non komersial. Iya, ada iklan komersial dan iklan non komersial. Kalau iklan komersial dia menawarkan apa? Iya, iklan menawarkan Foto jasa. iya, foto jasa dan produk makanan, produk minuman dan juga jasa tentang jasa fotografi, jasa cukur rambut yang baru saja kalian kerjakan di LKPD. Kalau iklan non komersial seperti apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Contoh lain lagi. Jangan merokok. Contoh lain lagi. Apa tadi yang Ibu sebutkan tadi? Stop melakukan pungutan. Iya, stop melakukan pungutan liar. Jadi itu adalah iklan non komersial yang menghimbau masyarakat untuk melakukan satu tindakan. Kemudian informasi yang kita dapatkan, apa yang kita lihat di dalam iklan komersil itu ada 6, yaitu apa? Informasi produk. Kemudian ada Penjelasan produk. iya, penjelasan produk. Keunggulan. Produk. Apalagi? Cara mendapatkan produk. Cara mendapatkan produk. Informasi. Informasi harga dan testimoni. Iya, jadi itu adalah materi mengenai kita mengenal teks iklan, kemudian kita mengetahui tentang iklan, perbedaan dari iklan non komersial dan iklan komersial, serta informasi yang kita dapatkan di dalam teks iklan komersial. Iya, kalian sungguh luar biasa. Sungguh apa? Luar biasa. Oke, sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran, mari kita selesaikan kita punya. Oke. Iya, terima kasih. Kalian sungguh luar biasa. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Pada kesempatan ini, sebelum kita menutup, kita punya kegiatan pembelajaran. Kita minta Chelsea untuk doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan belajar mengajar hingga akhir kegiatan ini. Semoga materi yang kami dapatkan dapat berguna bagi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa
Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan di hari selanjutnya ya. Beri salam. Terima kasih anak-anak, silakan duduk. Sama.